Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tasorbamuslim.com. Untuk kali ini saya belum bisa untuk mereview buku ataupun Al-Quran ya. Untuk kali ini saya hanya ingin menyampaikan informasi menyambung dengan video saya yang sebelum yang ini ya, terkait banyaknya teman-teman yang masih pemula di bidang membaca Al-Quran ya, atau yang mu'alaf, banyak yang hijrah, mereka banyak yang sudah dewasa tapi belum bisa membaca Al-Quran, atau ada yang belum lancar juga, atau belum fasih gitu ya. Pokoknya intinya kita akan belajar tahsin dari dasar. Kita akan belajar memperbaiki bacaan Al-Quran dari dasar ya. Itu yang saya sampaikan di video sebelumnya. Intinya seperti itu. Dan Alhamdulillah saya sudah membuat channel YouTube ya. Awalnya mau dibuat di YouTube ini, rencananya seperti itu di awal-awal, hanya saja supaya khusus gitu ya, tidak tercampur dengan video-video review buku Islam ataupun Al-Quran dan yang lainnya. Maka saya buatkan channel YouTube baru yang insya Allah isinya itu khusus akan saya buat untuk tutorial membaca Al-Quran ya, dari dasar. Jadi ini sangat saya rekomendasikan untuk para pemula khususnya ya, atau para mu'alaf dan yang belum bisa baca Al-Quran. Mungkin kalau yang sudah lancar, yang sudah bagus bacaannya ya, mungkin tidak terlalu penting channel ini ya, karena ini targetnya untuk teman-teman yang masih pemula atau yang masih belum lancar, belum bisa membaca Al-Quran. Seperti apa videonya? Berikut saya lampirkan ya. Ini contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik teman-teman, kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita yang kemarin. Alhamdulillah, kemarin berarti kita sudah belajar 6 huruf ya. Yang pertama A, kemudian Ba, kemudian Ta, kemudian Tha, kemudian Ja, kemudian Ha. Kemarin ada yang mirip bentuknya, ada yang mirip, ada yang bentuk emotikon senyum, ada titiknya, yang pertama di bawah, kemudian yang kedua di atas ada 2 titik, kemudian ada yang 3 titik di atas. Semoga ini teman-teman sudah hafal. Kemudian kemarin juga kita sudah mempelajari huruf yang bentuknya seperti ini. Ada titiknya di bawah, ada yang kosong tanpa titik, dan satu lagi yang akan kita pelajari yaitu dengan titik di atasnya. Dengan 1 titik di atasnya ya. Kemarin kita sudah belajar huruf Ja dan huruf Ha. Sekarang untuk huruf ini namanya huruf Kho. Seperti ada apa ya, seperti ada gitunya ya, kho. Huruf kho di transliterasi Latin itu, atau di huruf abjad Latin itu tidak ada ya. Biasanya kalau transliterasi Latin Indonesia itu ditulis dengan huruf KH, kho, khair, jazakallahu khair, KH ya. Itu seperti itu, kho. Tempat keluarnya ini sama seperti H, adanya di tenggorokan. Hanya saja kalau huruf H itu ada di tengah-tengah tenggorokan, bagian tengah. Kalau huruf Kho ini ada di atas. Nanti temennya ini sama huruf G. Huruf Ghain ya. Ini ada di atas bersama huruf Kho, tenggorokan bagian atas. Coba teman-teman diikuti dulu. Kho, kho, kho. Sekarang kita akan coba praktekkan
di halaman 10 di Iqra pertama ini ya. Seperti biasa, teman-teman silakan perhatikan dulu, dilihat videonya, tulisannya dilihat, kemudian telinganya fokus ke suara saya ya. Kalau perlu teman-teman menyaksikan video ini menggunakan headset ya, biar fokus, konsentrasi, tidak mendengarkan yang lain selain suara saya, biar lebih cepat tertangkap di otak kita ya. Baik, kita mulai. Seperti biasa teman-teman jangan diikuti dulu ya, perhatikan dulu. Ha, a, kho, ja, a, kho, fa, a, kho, kho, ta, ja. Nah itu teman-teman ya, kurang lebihnya seperti itu videonya. Nanti insya Allah saya buatkan mulai dari belajar dari buku Iqra ya. Kenapa saya ambil Iqra? Karena kalau Iqra itu sudah hampir seluruh Indonesia kayaknya ada ya yang jual buku Iqra seperti yang saya pakai itu. Sehingga itu memudahkan teman-teman untuk ikutan belajar bersama-sama. Tinggal beli buku Iqra-nya di mana saja juga ada ya. Itu seperti itu. Sebetulnya banyak metode lain yang bagus ya. Salah satunya yang pernah saya pelajari itu metode Ummi dan metode Tilawati. Itu semuanya bagus, hanya saja bukunya tidak seperti buku Iqra ya, yang bisa didapatkan di mana saja. Nah itu teman-teman ya, seperti itu. Jadi silakan dimanfaatkan. Channelnya namanya Yazki TV. Silakan teman-teman subscribe biar mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video baru. Dan bulan ini insya Allah bulan Ramadan bertepatan dengan bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi saya putuskan untuk sharing tentang tutorial bagaimana cara membaca Al-Quran dari dasar. Itu ya, bagi teman-teman yang punya teman lagi yang misalnya baru masuk Islam ataupun temannya juga belum bisa baca Al-Quran, silakan di-share ya ke sebanyak-banyak temannya supaya semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video dari Yazki TV ini. Oh ya, kenapa saya namai Yazki TV? Yazki itu singkatan ya, Yazki Yayasan Saung Quran Indonesia. Itu merupakan lembaga yang saya pimpin ya. Kemudian TV ya, saya anggap TV aja karena dalam bentuk video ya. Karena banyak di channel YouTube biasanya namanya titik-titik TV, titik-titik TV gitu ya. Nah, saya juga ikutan ngikutin, jadi namanya Yazki TV. Dengan harapan semoga Yazki TV ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang mungkin merasa malu ya kalau sudah dewasa belum bisa baca Quran, kemudian mau memulai baca Quran dari dasar itu pasti ada rasa malu ya. Nah kalau di sini kan kalau nonton via video di YouTube bisa teman-teman belajar sendiri di kamar misalnya ya, apalagi dengan headset suaranya lebih jelas, kemudian orang-orang tidak tahu kalau teman-teman itu sedang belajar membaca Al-Quran. Nah seperti itu ya, semoga niat kita untuk belajar membaca Al-Quran ini Allah mudahkan, dan semoga mohon doanya saya semoga istiqomah untuk terus membuat video-video seperti yang tadi ya, karena buku Iqra saja itu lumayan tebal, ada mungkin seratusan halaman mungkin ada ya. Dan kenapa saya ambil dari Iqra juga, karena itu sistematis ya, bertahap sampai nanti masuk ke Al-Quran. Tapi di sini juga kita sambil sedikit-sedikit membahas tentang makhrijul huruf atau sifatul huruf ya, walaupun belum secara detail. Contohnya seperti yang tadi ya, di huruf tha, saya sebutkan juga di mana posisi lidah ketika kita mengucapkan huruf tha, gitu ya. Istilah-istilahnya sedikit mungkin saya singgung, tapi belum saya jelaskan secara detail ya. Insya Allah nanti kedepannya akan saya buatkan juga, misalnya membahas tentang makhrijul huruf ataupun sifatul huruf dan yang lain-lainnya yang berhubungan dengan Al-Quran.
Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya mengundang teman-teman semuanya, khususnya yang masih pemula, yang ingin belajar membaca Al-Quran, silakan subscribe di channel baru saya, Yazki TV. Kemudian ajak juga teman-temannya, silakan di-share di Facebook ataupun di media sosial lainnya, supaya semakin banyak orang-orang yang bisa mendapatkan manfaat dari channel tersebut. Segitu saja video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan review buku Islam dari toserbamuslim.com.